Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita tercinta Panah TV bersama kita Fajrul Falah. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun, sehingga bisa beraktivitas dengan sebagaimana mestinya. Namun jika di antara teman-teman mungkin ada yang tidak bagus keadaannya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera membaguskan kondisi teman-teman sehingga bisa beraktivitas dengan sebagaimana mestinya. Oke teman-teman, biasa di hari Kamis ini kita ingin sharing-sharing tentang bermacam-macam kisah yang insya Allah dengan itu kisah itu bisa memberikan manfaat kepada kita, terutama inspirasi dan motivasi kepada kita untuk bisa berbuat menjadi lebih baik lagi. Nah, biasanya kalau kita datang ke cerdik ini, kita biasanya berkisah tentang sesuatu yang bernuansa horor. Tetapi pada kesempatan kali ini, nuansa itu kami cut dulu dan akan dilanjutkan pada season kedua kami insya Allah, jika kami ada kesempatan untuk membuat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berkisah tentang sebuah pengalaman yang didapatkan oleh seorang dokter spesialis bedah dan jantung, yang mana beliau bekerja di salah satu rumah sakit di Arab Saudi, yaitu Rumah Sakit Angkatan Bersenjata Riyadh. Beliau bernama Dr. Khalid bin Abdul Aziz Al-Jubairi, SPJP. Oke, penasaran dengan ceritanya? Yuk kita mulai ceritanya. Jadi, kisah ini bermula ketika beliau sedang menghadapi seorang pasien, yang mana pasiennya adalah seorang pemuda yang berusia 17 tahun. Jadi bisa dikatakan bahwa pemuda itu adalah orang SMA yang pada saat itu dia sedang menjalani masa pendidikannya di salah satu SMA di kota Riyadh, dan dia ada di kelas 2 SMA. Jadi pemuda ini kenapa masuk rumah sakit? Karena dia tertembak oleh peluru yang nyasar. Entah bagian mana yang tertembak, intinya kondisinya bisa dikatakan kritis. Ketika Dr. Khalid ingin melaksanakan tugasnya sebagai dokter, ada kejadian yang tidak biasa yang beliau hadapi ketika menghadapi pemuda ini. Pemuda itu berkata, "Wahai saudaraku, sungguh aku akan mati. Aku sudah mencium bau wangi surga. Jadi jangan kau bercapek-capek untuk menyelamatkan saya. Cukup panggilkan kedua orang tua saya agar saya bisa menyampaikan sesuatu." Karena itu adalah wasiat, maka Dr. Khalid lalu memanggil kedua orang tuanya. Ketika di hadapan kedua orang tuanya, anak tersebut mengucapkan kata selamat tinggal pada kedua orang tuanya untuk selamanya. Lalu dia mengepalkan tangan sambil menunjuk tangan sebagaimana sholat pada posisi tahiyat.
kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian setelah itu dia meninggal. Setelah kejadian itu pun, maka akhirnya pemuda itu dimandikan oleh seorang ahli memandikan di rumah sakit tersebut. Setelah proses pemandian selesai, maka dokter Khalid ini menemui orang yang memandikan tersebut untuk menanyakan bagaimana keadaan pemuda itu. Orang yang memandikan tersebut akhirnya menjawab, berkata bahwa dia melihat pemuda itu tidak seperti jenazah-jenazah yang lainnya, di mana jenazah ini segar bugar, tidak seperti jenazah lain. Bahkan dia sampai melepas genggaman kepalan anak tersebut dengan gampang. Kemudian karena penasaran, maka dokter Khalid bertanya kepada orang tuanya, kok bisa pemuda ini bisa seperti ini? Maka orang tuanya menjawab, almarhum sejak akil balik, dia selalu membangunkan kita untuk mengerjakan sholat subuh dan tekun dalam mengerjakan sholat malam serta rajin dalam membaca Al-Quran. Selain itu, dia juga rajin untuk berjamaah di masjid. Nah, teman-teman, jika dilihat, ini adalah fenomena yang sangat menyejukkan, di mana ada seorang pemuda yang berbeda dari pemuda lainnya, di mana dia lari dari kenyataan bahwa banyak di antara pemuda yang pada masa ini yang sering menghambur-hamburkan waktu untuk hal-hal yang dinilai tidak berguna, atau bahkan melakukan hal yang mungkin tidak ada manfaatnya. Itulah kebanyakan pemuda pada saat ini. Jadi, mari kita ambil pelajaran dari kisah ini. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bisa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, bahkan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, jika itu dilakukan, insya Allah husnul khatimah akan menunggu kita, insya Allah. Maka saya pribadi mengajak pada diri saya pribadi sendiri dan juga pada teman-teman sekalian untuk mari kita bersama-sama mengubah dan lari dari kenyataan bahwa kebanyakan dari pemuda itu adalah orang-orang yang mungkin suka menyanyiakan waktu. So, jika kita selalu berbuat seperti itu atau melakukan hal seperti itu, maka larilah kita dari kenyataan tersebut. Ya, oke. Saya rasa cukup sekian. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Fazrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.